Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebem Film Cadel. Ada yang lagi nonton video ini sambil ngudut, makan, nyetrika bareng anak istri keluarganya. Ada juga yang jomblo selimutan sendirian meratapi nasib. Kenapa libur panjang ini aku sendirian, ya Allah? Sabar lur ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Meski bukan alarm, tapi aku pengen bangunin kamu tiap pagi. Kali ini kita akan mengidul film bergenre kriminal drama yaitu John Q tahun 2002. Mengisahkan tentang seorang pria yang nekat menyandra beberapa orang di rumah sakit termasuk dokter karena dia tidak bisa membayar biaya operasi jantung anaknya. Seperti apakah keseruan film Om Denzel Washington ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan sembelihe dari dulurku Damhur ya Cak. Apa bener kopi diseduh jadi kita semua punya gula itu rokok enak sama karimi di pinggir jalan? Iya kan? Iya, sakarep mulur, iya, monggo skecaken. Film dimulai dengan seorang wanita, sebut saja Painem, yang mengalami kecelakaan saat menyalip truk. Dan naasnya Painem pun langsung meninggal. Inilah John Q. Scene pun flashback ke beberapa minggu sebelumnya, di mana mobil milik Pak Sutri di Chicago, yaitu John Q dan Dennis, ditarik leasing karena telat bayar cicilan. Kondisi keuangan mereka sedang morat-marit lur. John kerja banting tulang hampir 20 jam per hari sebagai buruh pabrik selama 15 tahun, sedangkan Dennis baru bekerja di supermarket. Untungnya mereka masih punya mobil satu lagi, dan sebelum berangkat kerja, John mengantar anaknya Michael ke sekolah. Setelah itu mengantar Dennis ke supermarket. Meskipun mereka bukan keluarga yang kaya, namun hubungan mereka terlihat hangat dan saling support lur. Lalu untuk menambah penghasilan, John pun sempat mencari kerja part-time di tempat lain. Namun sayang dia masih ditolak meski CV-nya cukup mumpuni. Lalu keesokan harinya setelah ibadah di gereja, John dan Dennis pun pergi menonton pertandingan baseball Michael. Tapi yang terjadi, He was running to second base. Right away, please. My pulse is 150. Pulse ox 78. What does it matter with? Gak pakai lama, Michael pun langsung dilarikan ke IGD dan harus segera dirawat. Michael dan Denny sangat khawatir karena kondisi Michael yang begitu lemah. Setelah itu mereka diminta menemui kepala rumah sakit bernama Rebecca serta dokter kepala bagian jantung yaitu Turner yang menjelaskan bahwa hasil ronsen dari jantung Michael telah membesar 3 kali dari ukuran biasa. Kesimpulannya, jantung Michael kesulitan memompa darah ke seluruh tubuh dan satu-satunya jalan keluar hanya melalui operasi transplantasi jantung. Karena jika tidak dioperasi, Michael akan segera meninggal, entah dalam hitungan bulan, minggu, ataupun hari lur. Michael dan Dennis begitu terpukul mendengarnya. Lalu Turner menjelaskan bahwa untuk menjalani operasi, Michael harus dimasukkan ke daftar penerima organ, yang untungnya karena golongan darahnya B positif, maka namanya akan berada di urutan teratas. Akan tetapi Rebecca mengingatkan sebelum mendaftar, John harus melunasi sejumlah biaya yang sangat amat besar, yaitu minimal $250.000 atau sekitar 4 miliar rupiah di tahun 2002 lur. Namun Rebecca juga menawarkan agar John bisa membayar 30%-nya dulu, yaitu $75.000, dan jelas itu masih sangat amat mahal. Mana tabungan mereka hanya $1.000 dan asuransi kesehatan John juga tidak bisa mengcover operasi Michael. If he doesn't have the surgery, how long? Months, weeks. Get Mike's name on the organ recipient list. Placed on a donor list. Transplant surgery, doctor's fee, drugs. You're looking at a minimum of 2. But you're going to have to guarantee payment before I can put your son's name on it. No, we got insurance. I mean, A procedure of this magnitude.
John pun mengurus asuransi kesehatannya ke kantor dan brengkesnya mereka sudah mengganti asuransi ke yang lebih murah di mana hanya bisa mengcover pembiayaan kesehatan hingga $20.000 saja yang bahkan masih belum cukup untuk bayar DP-nya. Namun John bisa mengajukan banding dan butuh proses selama 7 hari. Itu pun Rebecca masih menolak karena ternyata John keliru mengurus surat. Lalu John pun mencoba beragam hal demi mendapatkan dana untuk operasi Michael. Mulai dari mengajukan pinjaman, menjual barang-barang di rumah, menerima sumbangan dari orang-orang gereja sekaligus teman-temannya, sampai menjual cincin nikahnya. Namun uang yang terkumpul baru $16.000-an. John juga menemui seorang pembaca berita, sebut saja Ngatiman, untuk mengangkat ceritanya tentang Michael yang tidak bisa operasi jantung karena masalah biaya. Berharap kisahnya viral dan nantinya orang-orang akan ikut membantu. If I'm not covered, I got a serious problem. There's nothing I can do. Broke. If I don't qualify, who'd be sorry? I need you to help me. Your account is in excess. The hospital has bent over backwards. Happening to your son is outrageous, and I want to. I got bosses like everybody else. It's a diamond ring. All right, $90. Give me 90 then. John pun terus melakukan semua yang dia bisa, termasuk menjual mobil, agar setidaknya bisa membayar DP. Akan tetapi John pun begitu terkejut ketika Dennis mengabari lewat telepon bahwa rumah sakit akan segera memulangkan Michael. Dennis pun juga memaksa John untuk melakukan sesuatu agar Michael bisa sembuh apapun caranya. Setelah telepon ditutup, John pun duduk terdiam di kamar putranya dan melihat poster-poster binaragawan yang merupakan cita-cita Michael saat dewasa nanti. Dr. Turner, they are releasing Mike. He's gonna die. They're releasing him. Do something. Do you hear me? Do something. Setelah itu John langsung pergi ke rumah sakit dan menemui Turner. John bertanya mengapa Michael akan dipulangkan begitu saja, padahal dia sudah memberikan kira-kira $6.000 untuk perawatan dan pengobatannya. Namun Turner menjawab jika dia hanyalah seorang dokter yang meski memberi rekomendasi, tapi segala keputusan ada di tangan manajemen, khususnya Rebecca sebagai kepala rumah sakit. John yang merasa muak pun sampai bersumpah jika dia pasti membayar semua tagihan asal diberikan waktu. Selain itu, menurut data, rumah sakit tersebut bisa melakukan lebih dari 300 kali operasi jantung dalam setahun, atau kira-kira mendapat uang $75 juta dalam setahun hanya dari operasi jantung saja. Ya masa dibantu operasi dulu demi menyelamatkan hidup orang lain nggak bisa, Pak? Toh juga nanti pasti dibayar semuanya meski memakan waktu lama, kata John Lur. Akan tetapi Turner tidak bisa melakukan apa-apa dan terpaksa tetap memulangkan Michael dari rumah sakit. Lalu tiba-tiba, I don't know how I'm gonna do it, but I give you my word, please. $22,000. I paid you guys. You just give me the opportunity. Everything I can do. I'm sorry. My son a new heart. You understand me? I know how upset you are, but this is not the way to go. Put your hands up. What are you doing? Get back up. Turner. Everybody, get out. John pun nekat menodong Turner dan menyekap beberapa orang di ruang IGD, termasuk seorang satpam. Dengan pintu-pintu sekitarnya yang dikunci dengan rantai, lift yang dimatikan agar tidak ada satu orang pun yang kabur, dan John juga menghancurkan kamera CCTV. Di depan semua orang, John pun mengatakan jika mulai sekarang semua pengobatan di IGD gratis tanpa dipungut biaya apapun. Beberapa pasien di sana pun langsung ditangani, seperti Lester yang tangan kanannya terluka parah, seorang ibu hamil yang akan segera melahirkan, ibu-ibu yang membawa bayinya yang sedang sakit, juga seorang mas-mas Soiye, sebut saja Karjo, dan pacarnya Tukiem yang tangannya patah akibat kecelakaan. Tak lama kemudian datanglah korban luka tembak dan John memaksa agar Turner segera mengoperasinya. Di mana semua itu dilakukan tentunya tanpa melewati birokrasi ruwet terlebih dahulu, seperti menulis formulir atau mengecek asuransi kesehatan. On free health care for everybody. You're squeezing like you crazy? What's wrong with him? He got shot. I'd like to help him. I haven't done Do this. it. Oral IV, lidocaine 2% local. Right. Lock down the ER. The
this son bitch might start killing me. Kepolisian sudah mengepung rumah sakit tersebut dan pemimpinnya yaitu Letnan Frank Grimes menghubungi John via walkie-talkie milik satpam rumah sakit. John pun mengaku tidak ada Sandra yang terluka di sana. Namun John memaksa agar Frank segera mengontak Rebecca Payne selaku kepala rumah sakit agar anaknya Michael bisa dimasukkan ke dalam daftar penerima donor jantung atau John akan mulai membunuh para Sandra. Setelah itu datanglah kepala polisi Chicago yaitu Gus yang ingin menyelesaikan kasus itu dengan lebih cepat. Berbeda dengan Frank yang memilih untuk menenangkan John terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Find Rebecca on the donors list. You got that, Mike? You understand me? Rebecca Payne, right? All right. Very upset father inside. So just end this quick and quiet. Why can't you relax? I'm here to cut your nuts off. Same side, remember? Sambil menunggu jawaban dari Frank, John pun ngobrol ngalor ngidul dengan para Sandra, termasuk Dr. Turner. John bertanya mengapa Michael tiba-tiba jatuh sakit, padahal dia selalu medical check up setiap tahun dan tidak pernah ada keluhan. Salah satu dokter di sana pun menjelaskan jika ini semua disebabkan oleh asuransi HMO yang digunakan oleh John, yaitu asuransi kesehatan yang lebih murah, dan sebenarnya dokter tidak dibayar dalam asuransi tersebut. Maka dari itu selama ini Michael dicek asal-asalan oleh dokter dan alhasil tidak ada laporan gangguan jantung sama sekali. Namun brengkesnya HMO tetap membayar insentif ke dokter di akhir tahun. Bisa dibilang kayak orang kerja gaji buta lah lur. Para Sandra juga mengolok-olok Dr. Turner yang hanya mengurus pasien jika biayanya sudah lunas. Padahal seharusnya seorang dokter wajib mengurus orang sakit tanpa pandang bulu meski belum dibayar sesuai sumpah mereka. Pay their doctors not to test. And says they won't cover them? Solemnly swear to take care of it. You got it perfectly. That's it. But in here, if you don't have any money, put in the ass and you're out the door. You telling me that these doctors may have known they could have treated him all along? Heard all the bitching and moaning I can stand for one sucking vampire, then fine. Setelah itu John menelpon 911 yang langsung diteruskan kepada Frank. Lalu John mengatakan jika dia akan melepaskan beberapa Sandra hanya dalam waktu 1 jam, yaitu dari pukul 4:15 sampai 5:15, asalkan Frank memasukkan nama Michael ke dalam daftar penerima donor jantung. Sementara itu Rebecca sudah tiba di pos dan mengenali John dari video CCTV. I want you to let some of them go. Hey, Lieutenant, I want my kid's name on that. His name is John Archibald. He has a son here in ICU. People on the door. 515. Call the coroner. Di ruang IGD, tiba-tiba Karjo berusaha menyerang John dengan semprotan merica, juga menusuk bahu kirinya dengan pisau bedah, hingga pergelutan pun terjadi. Dan Relax. Calling me a... Yo, Dad, come here. Tuki yang berani menyerang Karjo karena telah meninggalkannya di mobil saat kecelakaan. Maka dari itu hanya Tuki yang tangannya patah, sedangkan Karjo cuma luka ringan di tangannya. Agar tidak membuat keributan, John pun mengamankan Karjo dengan borgol milik satpam, lalu membebaskan si ibu hamil dan suaminya, juga si ibu yang membawa bayi keluar IGD. Para jurnalis pun langsung berebut memberi pertanyaan, namun mereka terkejut mendengar jawaban para Sandra yang mengatakan jika John adalah orang yang baik karena telah meloloskan seorang korban luka tembak ke dalam IGD begitu saja dan memaksa dokter untuk mengoperasinya. Selain itu para Sandra juga tidak dilukai olehnya sedikit pun. Just freed several hostages by members of the crisis team. Do you have any comments about the gunman? Very good. Lock the door and he let him inside. If he hadn't let him in, he would have died. Di depan Gus dan Frank, Rebecca pun mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu John karena asuransinya memang tidak mengcover pengobatan anaknya. Jika sampai permintaan John dituruti, lama-lama akan terjadi insiden serupa di rumah sakit lainnya karena kira-kira ada 50 juta orang Amrik yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Sebagai kepala rumah sakit, Rebecca sudah sering menghadapi masalah di mana seorang pasien tidak bisa membayar tagihan hingga terpaksa dikeluarkan dari rumah sakit dan akhirnya meninggal. Realita yang sangat menyayat hati. Namun itulah faktanya lur, karena bagaimanapun layanan kesehatan pasti butuh biaya ya kan. Mirisnya salah satu polisi menyarankan agar mereka membohongi John seolah-olah anaknya sudah dimasukkan ke dalam daftar donor jantung demi keselamatan para Sandra.
Setelah itu kepala keamanan rumah sakit menunjukkan jalur saluran udara yang bisa dimasuki secara diam-diam untuk segera meringkus John di IGD. It's gonna be your perch. There. That's your fault. The fact remains, though, there's a man Without medical insurance. People get sick, they die. That decisions like this every single day. Rebecca dan Frank menemui Dennis untuk menjelaskan semua yang terjadi di gedung IGD. Karena saat itu masih tahun 2002 dan tidak semua orang megang HP, jadi masih jarang yang punya sosmed, ya kan lur? Dari tadi Dennis juga menemani Michael dan baru tahu apa yang dilakukan oleh John. Namun Dennis merasa bersalah karena sempat memaksa suaminya untuk segera melakukan sesuatu demi anaknya. Setelah itu Rebecca pun mengatakan jika Michael akan segera dimasukkan ke daftar penerima donor jantung dan rumah sakit akan membayar semua biayanya. Mendengar itu Dennis pun terharu dan langsung memeluk Rebecca. Akan tetapi brengkesnya, semua itu cuma akal-akalan Rebecca untuk menghentikan aksi John. John, and I yelled at him, and I never thought. I've decided to put Michael. Oh God, thank you. Is he a violent man, Mrs.? And gentle. I actually believe you cared. Setelah itu Frank berdebat dengan Gus yang nekat mengirim seorang prajurit SWAT melalui saluran udara ke ruang IGD dan akan menembak John saat dia sedang sibuk ngobrol dengan Dennis lewat telepon. Di lain sisi karena sebentar lagi jam 5:15, John pun mengancam akan membunuh semua sandera jika keinginannya tidak terpenuhi. Sedangkan Frank tadinya berencana untuk menyuruh Dennis agar membujuk John secara langsung. Yeah. Look at your watch. Look, he's gonna start killing people. Starts whacking hostages. It's bad. Asshole, it's also bad. Read the speak to it. Let her talk him down. Exactly what I'm gonna do. One, not on my watch. You know what, Frank? You're out. Sementara di luar, Ngatiman si pembaca berita sudah mendapat info jika Dennis akan digunakan sebagai pengecoh agar prajurit SWAT bisa menembak John lewat saluran udara. Sedangkan tim IT Ngatiman berhasil meretas CCTV di IGD lewat saluran internet kepolisian dan langsung menampilkannya di TV, yang mana semua orang bisa menontonnya, sekaligus orang-orang di IGD dan juga Rebecca. Sementara itu Dennis sudah disambungkan ke telepon IGD dan John pun begitu sumringah saat istrinya mengabarkan jika Michael sudah dimasukkan ke dalam daftar penerima donor jantung. Namun Dennis juga mengatakan jika kondisi Michael semakin melemah. Setelah itu John bicara langsung dengan Michael dan memintanya untuk tetap tenang karena operasi jantung akan segera dijalankan. Kondisinya sangat memprihatinkan dan semua orang yang menonton liputan begitu terenyuh mendengar percakapan John dan Michael, termasuk Rebecca yang sampai menangis lur. Di saat yang sama prajurit SWAT sudah muncul di saluran udara dan akan segera menembak John. Lalu yang terjadi? Get a better heart, be stronger, that'll make you real strong. What good would the world be without you? It's the greatest thing I've ever seen. Okay, son. Untungnya meski tertembak, John masih bisa menyerang prajurit SWAT itu lalu mengikatnya di kursi, sedangkan para suster segera menyembuhkan luka tembak John. Tak lama kemudian John menunjukkan prajurit itu ke publik dan merasa kecewa karena polisi menginginkannya mati, padahal John hanya meminta agar anaknya operasi transplantasi jantung. John pun akan membebaskan prajurit SWAT tersebut asalkan Michael dibawa ke ruang IGD, yang mana akhirnya Frank terpaksa menuruti kemauannya dan kondisi Michael langsung dicek oleh para dokter IGD termasuk Turner. Namun Dennis dilarang untuk ikut masuk ke sana. What is this? You want truth? Here's some truth. People are sick. They deserve a little help. Help! My son inside with me. I give you your sniper. Give it to him. He's not gonna hurt anybody with his boy. Call Frank. Dari hasil pengamatannya, Turner menjelaskan jika kondisi Michael sudah benar-benar lemah dan harus segera menjalani transplantasi jantung. Akan tetapi karena belum ada jantung yang sesuai, John pun berencana bundir dan memaksa Turner menggunakan jantungnya untuk Michael. Sebab John yakin jantungnya pasti cocok dan goldar mereka juga sama. Jelas Turner menolak karena dia tidak akan memperbolehkan seseorang mati dengan sengaja untuk menyelamatkan orang lain, meskipun mereka adalah
ayah dan anak. Gak pakai lama, John langsung menodongkan pistolnya ke endasnya sendiri dan memaksa Turner menuruti keinginannya, karena yang dia inginkan hanyalah keselamatan Michael. Turner pun akhirnya menyerah dan akan melakukan operasi sesuai permintaan John. Namun sebelum itu, John membuat surat pernyataan jika keputusannya bundir dan memberikan jantungnya ke Michael adalah karena keinginannya sendiri, dan John membutuhkan tanda tangan dua Sandra sebagai saksi. Di lain sisi, kecelakaan di awal film baru saja terjadi, lur, dan ternyata banyak organ painem yang bisa digunakan untuk operasi transplantasi. Salah satunya adalah jantung, dan untungnya Goldar painem B positif, persis seperti Michael. Okay, heart, blood type. B positive. But if that's what you want. You serious? Kill Once himself? he's dead, why not? Mr. McGuire, let's get ready for surgery. My will. John meminta anaknya agar selalu menyayangi ibunya sampai kapanpun. Lalu John juga berpesan jika saat dewasa nanti Michael harus memperlakukan istrinya layaknya seorang putri. John tidak dapat menahan air matanya. Dia juga mengingatkan agar Michael harus berusaha menepati janjinya sebagai seorang laki-laki. Sungguh scene yang sangat menyentuh, lur. John memberikan pesan-pesan terakhir ke anaknya agar menjadi lelaki yang lebih baik darinya. Namun John tidak sampai hati untuk memberitahu jika sebenarnya dia akan bundir untuk menyelamatkan Michael. Always listen to your mother. Tell her you love her every day. When you say you're gonna do some word is your bond, son. That's all you kind of people. Stand up, you be a man. Be stupid like your father. It's so much easier with money. I'll never leave you. Always with you. Merasa tersentuh dengan percakapan John dan Michael, Rebecca pun akhirnya menggratiskan operasi Michael. Namun alhamdulillahnya di saat yang sama, rumah sakit mendapat info dari fax tentang jantung painem yang sangat cocok untuk Michael. Saat itu juga dokter rumah sakit pun langsung OTW menemui Rebecca untuk menjelaskan kabar tersebut. Sementara di IGD, John memasukkan satu peluru ke pistol, dan ternyata dari awal pembajakan rumah sakit, pistol itu memang kosong dan John hanya mengancam mereka semua, lur. John pun berbaring di meja operasi lalu bersiap menembak endasnya. Dan That gun was empty the whole time? So the killing was me. Safety's on. What? Get a match. B positive, Michael William Archibald. The Learjet just landed at O'Hare. The hell's gonna be here in 15 minutes. Untungnya pengaman pistol masih aktif, dan menurut informasi, jantung painem akan segera datang dengan helikopter dalam 15 menit lagi. Namun ketika Dennis menghubungi John, walkie-talkie-nya pun langsung dimatikan karena John mengira Dennis hanya akan membujuknya untuk tidak bundir. Sampai akhirnya Little Mike Archibald has a wave in the air. Freedom! Freedom at last! Hostages are coming out. 1, 2. Approaching cautiously now. They subdued John Q. Semua Sandra pun langsung dibebaskan oleh John. Namun ternyata John ikut ke ruang operasi bersama Dennis dengan menyamar sebagai perawat, sedangkan yang diringkus polisi sebenarnya adalah Lester. Lalu ketika operasi sedang berjalan, Frank pun datang dan meminta John memborgol dirinya sendiri. Dan setelah semua yang terjadi, lur, operasi pun berjalan lancar dan alhamdulillahnya nyawa Michael berhasil terselamatkan. Would you do that? Aksi John menuai banyak pro kontra terkait sistem pelayanan kesehatan di Amerika Serikat, dan kebusukan asuransi HMO juga terkuak, di mana pasien yang memang mengalami kesulitan biaya harus dibiarkan begitu saja hingga meninggal. 3 bulan kemudian, John pun menjalani persidangan dan diberatkan pada hukuman atas upaya penyekapan para Sandra. Namun hakim masih akan memberikan putusannya minggu depan terkait berapa lama hukuman yang harus dijalani John. Dan menurut pengacara John, hukumannya mungkin sekitar 2-5 tahun. Sebelum ditahan kembali, John pun memeluk istrinya, juga berpesan ke Michael jika dia harus tetap kuat karena untuk sementara Michael lah yang harus menjaga ibunya. Final count, the kidnapping and false imprisonment, guilty. Sentencing will be 1 week from today. You take good care of your mother, okay? Problems, Jimmy and Gina be. I'm just not gonna give him any more than gratitude. Take care, Mike. You my hero. Thank you.
Buyar, sehat itu mahal lur. Karena kasus orang meninggal akibat nggak bisa bayar rumah sakit masih banyak di dunia. Kecuali negara-negara yang memang menggratiskan layanan kesehatan untuk rakyatnya ya kan. Jadi ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan lur. Sampai tua nanti bisa ngelihat anak cucu kita tumbuh dengan sehat, dengan baik, dengan mantap pokoknya ya. Dan agar kita tidak memberatkan siapapun lur. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum.